Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, kurang semangat. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Iya, begitu dong. Walaupun sudah siang, jam terakhir ya, kita harus tetap semangat. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya pembelajaran kita awali dengan doa. Ibu mohon ketua kelas memimpin doa. Denny? Ya, Bu. Ya, kepada teman-teman sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih, Denny. Ibu share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Bentar ya. Baik, seperti biasa karena kita di awal pembelajaran selalu menyanyikan lagu kebangsaan ya, lagu wajib, maaf bukan lagu kebangsaan tapi lagu wajib ya. Karena setiap kali Ibu masuk kita harus selalu menyanyikan lagu wajib, satu lagu wajib. Nah, hari ini yang akan kita nyanyikan adalah lagu Maju Tak Gentar. Semuanya tahu ya lagu Maju Tak Gentar ya? Ya, Bu. Tahu, Bu. Ya, Ibu minta Aprita untuk memimpin teman-temannya menyanyi lagu Maju Tak Gentar. Aprita. Siap, Bu. Ya. Mari teman-teman. Pakai video enggak, Bu? Ya. Mari teman-teman kita menyanyi lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, Gentar. tak gentar, Lagi Suara kontak. untuk kita bergerak serentak Selesai, Bu. Ya, terima kasih Aprita. Masih Sama-sama, semangat ya? Ibu. Semuanya masih Siap, semangat? Bu. Makasih, Bu. Semangat, Iya, Bu. harus semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ibu panggil satu-satu ya. Mulai dari Sri Maya ada? Hadir? Hadir, Bu. Oh, semangat sekali Sri Maya ini. Nur Hidayat, hadir, Bu. Aprita, Hadir, Bu. Siti Supriyati, Hadir. Denny Frianto, Hadir, Bu. Riwi, Hadir, Bu. Putri Handayani, Hadir, Bu. Winda, Hadir, Bu. Ika Nur Fitria, Hadir, Bu. Lutfi Aji, Hadir, Bu. ya. Rustiana Umi, ada? Hadir, Bu. Oh ya. Aprita, sudah Ibu panggil ya? Ya, sudah, Ya, Bu. iya. Terima kasih. Berarti hari ini hadir semua ya? Hadir, Bu. Iya, Ya, Bu, alhamdulillah. Yuk, Ibu mau cek semangat kalian ya. Masih ingat tepuk semangat yang Ibu ajari? Ada yang masih ingat? Lupa. Oh ya, Ibu ajari ya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, berarti kalian harus begini. Semangat. Seperti itu ya.
Coba Ibu Ya, cek. Bu. Ya, Bu. Ibu mau cek semangatnya. Tepuk semangat. Ah. Iya, luar biasa. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, masih semangat ternyata ya. Baik, ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ada yang masih ingat? Kita kemarin belajar apa? Saya ingat, Bu. Apa? Kita kemarin Riwi? belajar puisi rakyat, Bu. Oh iya, betul sekali Riwi. Kemarin kita sudah belajar tentang puisi rakyat ya. Materi puisi rakyat sudah selesai. Sudah Ibu anggap kalian paham ya. Jadi kita masuk ke materi baru, yaitu materi fabel. Ya. Kita masuk ke materi fabel. Materi apa? Putri? Materi apa? Iya, betul. Fabel, Materi Bu. fabel, betul. Ya, Ibu minta Siti bisa membacakan KD dan indikator pencapaian kompetensinya. Bisa, Bu. Kompetensi dasar 3.1 ke 3.15 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi 3.15.1 melalui unsur pembentuk fabel pada teks yang dibaca dan didengar. 3.15.2 menyimpulkan isi cerita fabel pada teks yang dibaca dan didengar. Udah, Bu. Ya, terima kasih Siti. Iya. Ya, kemudian lanjut tujuan pembelajaran Winda. Silakan baca Winda. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari teks fabel dengan menggunakan model pembelajaran PBL, metode pembelajaran tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, dan pemodelan, serta pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik mampu 1. Menelaah unsur pembentukan fabel pada teks yang dibaca dan didengar. 2. Menganalisis rangkaian peristiwa dalam fabel pada teks yang dibaca dan didengar. Ya, terima kasih Winda. Ya, Bu, sama-sama. Ya, dari KD, IPK, dan tujuan yang sudah dibacakan oleh teman kalian, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Siti, apa? Fabel itu apa sih, Bu? Oh ya, pertanyaan yang bagus ya. Sebelum menjawab pertanyaan Siti tentang pengertian fabel, kita masuk ke slide berikutnya ya. Silakan kalian perhatikan dulu ini videonya ya. Videonya berjudul Kancil dan Siput. Iya, perhatikan ya. Baik, Bu.
Ya, sudah dilihat ya? Sudah, Bu. Sudah. Seru tidak? Seru, Bu. Seru ya? Seru. Gambarnya bagus ya? Bagus, Bu. Iya. Tadi siapa yang diceritakan? Tadi hewan apa ya? Kancil dan Kancil sama dan siput. Iya, betul. Kancil dan siput. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Siti tadi. Tentang apa itu fabel. Nah, setelah kalian melihat atau menonton video tadi, jadi fabel itu apa? Ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Iya, silakan, Aprita. Pengertian fabel. Sebuah cerita fiksi yang berupa dongeng dan menceritakan atau menggambarkan mengenai budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Iya, terima kasih Aprita ya. Jadi seperti itu ya, Siti. Jadi fabel itu adalah sebuah cerita fiksi ya, cerita fiksi yang berupa dongeng atau menceritakan mengenai budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Jadi pada fabel itu semua binatang itu seolah-olah bisa berbicara layaknya manusia. Paham ya? Sampai di sini paham? Paham. Paham ya. Kalau sudah paham, Ibu akan membagi kelompok ya. Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya yang akan menentukan anggota 1, 2, 3 itu Ibu ya berdasarkan hasil diagnostik kemarin yang sudah kalian isi ya. Sudah kalian isi di grup WhatsApp kemarin. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok karena kelompok 1 itu nanti tema ceritanya beda, kelompok 2 tema ceritanya juga beda, kelompok 3 juga beda berdasarkan hasil diagnostik yang sudah Ibu lakukan kemarin ya. Baik, silakan berkelompok, silakan lihat grup WhatsApp kalian. Kalian dapat kelompok berapa? Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Cepat ya. sudah, Bu. Ya, sudah duduk berkelompok? Sudah. Ya, bagus. Kalau sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan LKPD ya. Silakan dicermati LKPD-nya. Di situ ada 2 lembar ya. Lembar pertama itu untuk LKPD pribadi atau individu ya. Yang lembar keduanya adalah untuk kerja kelompok ya. Yang sekarang yang kamu perhatikan adalah untuk yang kerja kelompok ya. Jadi hari ini kalian itu diminta untuk menelaah unsur pembentuk fabel dan menganalisis rangkaian peristiwa dalam fabel. Ya. Paham ya? Jelas ya? Ya, kalau sudah paham, Ibu lanjut. Perhatikan dulu, jangan lihat LKPD-nya terus. Maya, Sri Maya, ayo lihat ke depan. Ya. Ini ada unsur pembentuk fabel. Ada berapa unsur pembentuk fabel? Ika? Ika? Ada 7, Bu. 7, Bu. Oh, iya, betul. Ada 7. Yang pertama apa, Ika? Tema. Iya, apa itu tema? Tema itu gagasan utama, Bu, dalam suatu cerita. Luar biasa. Jadi tema itu adalah gagasan utama dalam suatu cerita. Putri, unsur pembentuk fabel yang kedua apa, Putri? Tokoh, Bu. Iya, tokoh itu apa? Pelaku dalam cerita. Iya, pelaku dalam cerita ya. Untuk tokoh ini ya, anak-anak, tokoh itu ada 3 ya. Ada tokoh utama, tokoh protagonis ya, tokoh yang baik. Kemudian tokoh yang kedua itu tokoh antagonis atau tokoh yang jahat. Kemudian yang ketiga adalah tokoh tritagonis atau pelerai ya. Lanjut ke unsur pembentuk fabel yang ketiga. Apa unsur fabel yang ketiga? Ada yang bisa? Apa, Siti? Penokohan. Iya, betul. Penokohan itu apa? Teknik atau cara pengarang menggambarkan atau mengembangkan karakter pada tokoh. Iya, jadi penokohan itu adalah teknik atau cara pengarang menggambarkan atau mengembangkan karakter pada tokoh.
Unsur pembentuk fabel yang keempat. Apa? Aprita. Oh, Sri Maya. Latar. Siapa? Aprita ya? Latar ya? Latar, Aprita Bu. ya? Iya. Apa itu latar, Aprita? Tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita, Bu. Iya, betul. Jadi latar itu nanti ada 3 ya. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Suasana. Iya, betul sekali. Kemudian unsur pembentuk fabel yang kelima. Alur, Rustiana. Bu. Rustiana ada? Suaranya mana? Rustiana ke belakang tadi, Bu. Oh, ke belakang. Saya aja, Bu. Ya, apa Riwi? Alur, Bu, yang kelima. Iya, betul. Apa itu alur, Riwi? Jalan cerita, Bu. Urutan Iya. peristiwa. Betul sekali. Jadi alur itu adalah jalan cerita atau urutan peristiwa, ya. Yang terakhir, unsur pembentuk fabel apa? Amanat, Bu. Ya, Winda, amanat. Iya, Bu, amanat. Iya, amanat itu apa, Win? Pesan moral yang disampaikan oleh penulis, Bu. Iya, betul sekali, ya. Jadi unsur fabel itu ada 7, ya. Tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanat. Lanjut. Nah, sekarang lanjut ke langkah-langkah menganalisis isi fabel. Tolong Rustiana, bacakan Rustiana. Saya aja, Bu. Belum datang, Bu. Rustiananya masih izin. Oh, ya. Saya aja, Bu, ya. Ya, silakan. Langkah-langkah menganalisis isi fabel. 1. Baca cerita fabel dengan seksama dari awal sampai akhir. 2. Tulis rincian peristiwa. 3. Simpulkan isi cerita berdasarkan rangkaian peristiwa. Sudah, Ibu. Ya, jadi langkah-langkah menganalisis isi fabel itu ada 3 ya. Yang pertama kalian harus membaca fabel itu dari awal sampai akhir. Kemudian kalian menuliskan rincian peristiwanya. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi cerita. Ya, sudah paham sampai di sini? Paham, Bu? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing mengerjakan LKPD-nya ya. Ibu beri waktu 20 menit. Cukup ya? 20 menit ya? Ya, Bu. Ya, silakan. Yuk, bekerja. Mulai dari sekarang. Ya, tidak perlu mencontek kelompok lain ya, karena bacaan fabelnya beda-beda. Ayo. Riwi, Studi jangan kasus, tengok-tengok. Oh, jangan tengok-tengok, Riwi. Ayo, diskusi intern saja sesama Studi kelompoknya. kasus, Bu. Aduh. Mana tahu dapat referensi. Nah, kebiasaan Riwi ini. nyontek kelompok, Bu. Nah, jangan dipupuk, Riwi ya. Kebiasaan seperti itu harus dihilangkan. Ya, yuk lanjut. Nanti saya traktir bakso Bu Maya nanti kalau mencontek saya. Aduh, Riwi ini ya. Sudah selesai? Kelompok Sudah, 1 Bu. sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah kelompok 1 ya. Sudah, Bu. Yuk, kelompok 1 ini tadi Ibu beri nama kelompok siput. Ya. Yuk, kelompok siput. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah Ya. selesai. Kelompok 2, kelompok buaya. Yuk. Yuk, buaya, ayo. Kelompok 2, buaya. Sudah selesai belum? Kupu-kupu aja Bu biar cantik. Oh, enggak. Ini kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan ya. Jadi kelompok buaya. Ya, Bu. Ya, gimana kelompok buaya? Sudah? Sudah? Baik, kelompok Kayaknya Bu. Iya, kelompok 3, kelompok kancil. Mana, ayo? Sudah sampai mana kelompok kancil? Sudah selesai ini, Bu. Iya, sudah selesai kancil. Iya, Bu. Ya, baik.
3 kelompok, kelompok siput, kelompok buaya, dan kelompok kancil sudah selesai semua. Waktunya mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Yuk dimulai dari kelompok 1 yang presentasi, berarti kelompok siput ya. Walaupun siput lambat ternyata cepat dalam mengerjakan tugas. Oh iya, Bu, harus, Bu. Iya, betul. Ayo Winda, Put yang silakan naik di Winda atas kancil, Bu. presentasi. Naik di atas kancil jadi cepat ya Rivi ya. Betul. Ya, baik. Terima Ya. kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1, kelompok siput, akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berkaitan dengan unsur-unsur fabel. Yang pertama, tema. Temanya adalah pelajaran hidup. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan. Raja Semut, penokohannya bijak. Kemudian tokoh yang kedua adalah belalang, pemalas dan keras kepala. Kemudian yang ketiga latar tempat, hutan, rumah semut, latar waktu, pagi hari, awal musim kemarau. Kemudian latar suasana sengsara. Alurnya yang digunakan alur maju, amanat, 1 bekerja keras untuk hasil yang memuaskan. 2 menabunglah dari sekarang untuk bekal masa yang akan datang. 3 jika ingin sukses, teruslah berusaha dan bekerja keras agar tidak menyesal di kemudian hari. Sudah, Bu. Itu Ya. presentasi kelompok Terima kami. kasih kelompok 1. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Luar biasa kelompok siput ini ya. Baik. Kelompok terakhir, kelompok apa tadi? Kelompok 3 ya. Kelompok kancil ya. Kancil ini harusnya cerdik ya. Yuk, kelompok kancil siapa? Saya perkenalkan, saya Siti dari kelompok kancil. Saya akan mempresentasikan tugas saya, Ibu, unsur-unsur fabel. Ya, silakan. Temanya kecerdikan. Tokoh dan penokohan, ada kancil, itu tokoh yang cerdik, buaya, bodoh. Kemudian latarnya, latar tempat, sungai, latar waktu, siang hari, latar suasana, menegangkan. Alurnya menggunakan alur maju. Amanatnya harus memanfaatkan kecerdasan untuk tujuan yang baik. Tidak boleh meremehkan seseorang yang kecil. Demikian presentasi dari saya, dari kelompok kancil. Iya, tepuk tangan untuk kelompok kancil. Baik, itu tadi ya, 3 kelompok sudah presentasi ke depan. Kalian luar biasa sekali, paham ya tentang materi yang Ibu berikan. Kemudian kalian juga sudah aktif di dalam kelompok ya. Tadi Ibu lihat aktif sekali mengerjakan di kelompok ya, termasuk Riwi tadi aktif sekali ya, aktif melirik kelompok lain ya. Jangan diulangi Riwi ya, harus dibuang itu sikap yang seperti itu ya. Nggak boleh mencontek itu ya. Dikit ya Bu, nyonteknya banyak. Iya, walaupun sedikit tetap tidak boleh. Nanti sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, nanti Bukit. kebiasaan. Betul, nggak Iya, boleh Bu. ya. Baik, dari tugas kelompok tadi ya semuanya sudah presentasi. Sekarang Ibu minta kalian duduknya kembali ke tempat duduk kalian masing-masing ya, sudah tidak berkelompok lagi. Yuk, ayo kembali, tidak usah berisik, mejanya tidak usah diseret-seret ya. Sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah duduk di tempat duduknya masing-masing, silakan buka LKPD individu tadi ya. Ibu akan mengukur pengetahuan kalian mengenai unsur fabel dan menyimpulkan isi cerita fabel ya. Lihat LKPD-nya sudah? Ya, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Oh tidak, 5 menit saja karena itu gampang sekali ya.
Gampang sekali soalnya ya. Jadi Ibu beri waktu 5 menit saja. Yuk, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Halo? Sudah selesai? Sedikit lagi Bu, sedikit lagi. Ya, ayo. Mengerjakan soal terakhir. Ibu, sebentar. Ya, cepat. Jangan Bentar lama-lama. Bu ya. Ayo, Riwi. Boleh Jangan minta nyontek. ngasih saya contekan Bu, jadi saya Ayo. nggak bisa mengerjakan soalnya. Jangan nyontek, Riwi. Ayo. Ya, Sri, ayo kerjakan sendiri. Sri Maya, ayo. Jalan-jalan terus. Sering contek saya Bu. Bu Riwi juga dapat nyontek dicontek sama Bu Sri. Jangan dibiasakan ya. Saya nyontek Google aja, nggak nyontek dari Bu Sri. Dari Sri. Harus mandiri. Ya. Sudah? Sudah Bu, selesai? sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai silakan kumpulkan ke depan. Silakan kumpulkan ke depan. Ayo, Siti minta tolong itu diambilkan punya teman-temannya tuh. Baik Bu, sini mana Sri? Riwi. Nitip Nitip terus. ya. Lapar, malas jalan terus. Ini Bu. Ya, terima kasih Siti. Ya, sudah selesai ya. Kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, mengerjakan tugas mandirinya ya. Baik, kita sudah hampir menginjak ke pembelajaran yang terakhir. Baik, sebelum kita menginjak ke pembelajaran yang terakhir, mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, Siti, silakan. Apa kesimpulan pembelajaran kita? Ya, simpulannya, fabel merupakan jenis dongeng yang menggunakan hewan sebagai tokoh cerita untuk menggambarkan watak dan perilaku manusia. Dalam fabel, tokoh hewan dapat bercakap-cakap dan bertingkah laku seperti manusia. Isi cerita fabel biasanya mengandung pendidikan moral dan budi pekerti. Iya, tepuk tangan untuk Siti. Bagus sekali ya, Siti. Jadi bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya pembelajaran kita hari ini itu adalah tentang fabel. Jadi fabel itu merupakan jenis dongeng yang menggunakan hewan sebagai tokoh cerita untuk menggambarkan watak dan perilaku manusia. Baik, terima kasih Siti ya. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini kalian luar biasa semangatnya ya, sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik sehingga tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Kemudian Ibu sampaikan kalian nanti di rumah ya, silakan belajar materi selanjutnya ya, masih tentang fabel. Materi selanjutnya yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel ya. Belajar apa? Riwi, belajar apa Riwi? Menelaah struktur Bu. Iya betul ya. Jadi kalian nanti buka-buka buku pelajaran yang lainnya ya. Buku pelajarannya dibuka. Materi selanjutnya adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel. Baik. Sudah paham ya tugasnya ya, anak-anak? Ya, kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya dengan berdoa. Tadi siapa yang pimpin doa tadi? Oh, oke. Baik. Yang mimpin doa di akhir pembelajaran silakan Ibu minta Ika. Pimpin doa Ika. Iya, Bu. Marilah teman-teman, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ika. Sama-sama. Baik anak-anak,
Ibu akhiri ya pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa diakhiri presentasinya. Ya baik Ibu Bapak, jadi silakan dua penanggap singkat. Saya Pak izin menanggapi. Ya silakan Bu Dewi. Tadi Ibu Reni masih ada menyebutkan kata struktur. Struktur. Iya, Bu. Kebiasaan. Iya, kebiasaan. Itu aja sih Bu. Mungkin bisa. Ya, satu lagi. Saya Yo, Bu Siti. tadi di bagian penampilan videonya menurut saya lebih bagus lagi kalau dibacakan ceritanya. Boleh dibacakan Ibu atau minta peserta didik gitu yang menceritakan isinya biar tidak hening gitu Bu. Oh iya Bu. Berarti saya menyajikan teks gitu ya Bu ya? Iya, atau tadi kan ada teksnya itu Bu. Oh iya. Tadi nggak ada suaranya Bu. Iya, nggak ada suaranya. Videonya diputar tuh. Oh iya kah? Iya Bu. Makanya saya kira nggak pakai suara. Ada suaranya tadi. Oh, saya kira Itu video keluar. kah Bu? Pakai Iya. audio kah itu Bu? Iya pakai. Jadi tidak terdengar di tempat kami Bu. Oh iya. Tinggi. Kemudian di mana tadi nih? Oh iya, pembagian LKPD kalau menurut saya untuk LKPD kelompok diberikan terlebih dahulu karena kalau diberikan langsung sekaligus keduanya kan nanti peserta didik setelah selesai melengkapi atau menyelesaikan LKPD kelompok nanti malah sibuk menyelesaikan LKPD yang mandiri itu Bu. Iya Bu. Dan mungkin satu lagi koreksinya tadi moderatornya masih Ibu ya. Iya. Moderator diskusinya ya saya juga sama kemarin Bu. Ya terima Ibu kasih Ibu Siti. Masih kemarin ya sama-sama. Ya. Baik, saya lanjutkan.